gue pengen ngobrol sama lu tentang ya industri otomotif 3 sampai 4 bulan terakhir lah. Ya. Ini kan hancur banget kan bro, otomotif kan hancur banget kan nih. Pasti hampir semua wilayah di Indonesia. Gue baru baca berita di bisnis.com, Mei 2020 penjualan mobil itu terprosok 82%. Betul. 82%. Ya. Ini dia berbandingan harganya ini menurut data Gaikindo, roda 4 tuh Mei 2020 tuh hanya berhasil menjual 17.083 unit. Sedangkan Mei tahun kemarin itu 93.881. Itu angkanya jauh banget kan? Jauh banget, benar banget. Terus, ini masa depannya bagaimana ini kalau begini caranya? Ya, dari sisi kalau industri otomotif itu bergantung semua pada multi finance gitu. Kita nggak bisa abaikan multi finance di bidang otomotif ini. Kenapa penjualannya kita drop? Karena ada pembatasan misalnya untuk multi finance pada saat pencairan. Nah, disinilah yang jadi faktor banget yang bisa bikin industri otomotif ini jatuh. Karena mereka bergantung pada multi finance gitu. Beberapa multi finance di bulan Maret, April, Mei itu bahkan mereka sama sekali nggak mau spekulan. Bahkan BCA sendiri ya spekulan dalam artian begini. Mereka tahu kondisi COVID-19 ini. Ada beberapa PHK. Terus kemudian PHK belum lagi daya jual masyarakat itu langsung drop drastis. Iya. Benar kan? Jadi impact-nya itu nggak cuma ke bisnis otomotif aja. Jadi mereka lihat faktor X lain. Industri-industri UMKM, industri UKM, industri lokal, bahkan kita kemarin melihat Ramayana aja, KFC aja, itu mereka, KFC atau McDonald itu mereka sampai layoff karyawannya cukup besar. Nah, yang bahaya adalah pembeli konsumen untuk otomotif ini rata-rata adalah kalangan menengah. Menengah bawah atau atas? Ya, menengah ke atas gitu. Jadi kalangan menengah ini justru yang paling rawan. Kenapa gue bilang paling rawan? Karena belum tentu mereka settle memiliki tabungan dan lain-lain. Kadang mereka bekerja itu, mereka punya cicilan, misalnya cicilan rumah, cicilan mungkin elektronik, dan lain-lain lah. Kayak gitu. Justru ini mereka yang paling market yang di kalangan menengah ini yang biasanya yang mobil family car, siapa sih yang mau beli? Kalau bukan kalangan menengah, gitu. Yes, kalangan-kalangan yang yang ibaratnya dengan gaji 7-15 juta mereka bisa kredit dapat family car di Indonesia. Nah, ini justru yang rawan. Karena kenapa rawan? Karena kalangan menengah ini positionnya mereka di perusahaan itu belum tentu settle. Banyak yang layoff. Kita kasih contoh. Iya, kan? Benar, banyak banget yang di layoff. Makanya multi finance nggak mau ambil resiko di sini. Akhirnya penjualan berdampak pada penurunan penjualan. Baik itu used car maupun new car. Bahkan di used car sendiri, gue sempat ngobrol sama beberapa pedagang, biasanya dia 1 bulan jualan 15-20 unit. Dia jualan cuma 3, bayangin tuh 3. Padahal dia punya karyawan itu hampir lebih dari 20. Itu ada di Yogyakarta tuh. Jualannya cuma 3, bro. Tapi ya itu, kembali lagi, trennya itu adalah COVID-19 ini bikin tren penjualan otomotif itu harus lebih berbeda lagi. Sekarang mungkin lu lihat ada yang lu nggak perlu datang ke showroom, lu nggak perlu datang ke ini, kita akan jemput bola. Showroom udah melakukan hal seperti itu. Jadi mereka ngelakuin berbagai cara agar nih daya beli masyarakat terhadap otomotif ini nggak menurunnya sampai membuat mereka gulung tikar dan lain-lain. Itu karena itu bahaya kalau misalnya kita kehilangan beberapa beberapa pengusaha atau pedagang-pedagang, itu kehilangan mereka itu bahaya banget.
buat industri otomotif. Karena industri otomotif ini benar-benar berpatokannya hampir 70-80% itu ke multi finance. Makanya ini kebijakannya itu kan tergantung dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat itu ngasih buat stimulus untuk multi finance bisa bergerak kembali kayak normal dalam artian sebelum bulan Februari, bulan Maret, itu gue yakin penjualan akan meningkat kembali. Gitu sih, bro. Oke. Kemarin gue juga yang tadi lu sempat bilang sekarang jemput bola, gue kemarin sempat lihat kan BMW nganter BMW-nya tuh bener-bener dalam bentuk box banget tuh. Gue sampai bilang, wah ini sih bener unboxing mobil ini namanya nih. Iya, unboxing mobil bener. Kardusnya tapi keren kardusnya, bukan kardus yang kaleng-kaleng. Iya, benar-benar. Bagus, packagingnya bagus, tapi diantar kayak begitu, wah unboxing BMW. Tapi gini sih bro, tadi kan lu bilang tentang multi finance ya, cuman kan multi finance sendiri kan, ya kita ngomong bank segala macam kan salah satu yang juga emang kena dampak paling berasa banget kan, itu juga tadi sempat. Betul. Karena gini, orang sekarang rame-rame yang punya tabungan atau yang punya investasi rame-rame cairin cash out semua duitnya, karena sekarang orang, gue juga begitu, gue berpikir ya tabungan, duit di tabungan ada, tapi ya better pegang cash sekarang kan. Pegang cash sekarang, bener. Gue masih ada duit taruh di saham, beberapa saham lah. Itu pun kalau gue lihat, gue juga udah sekarang udah merem, gue nggak mau terlalu liatin tiap hari karena hari ini naik nih, gue bilang wah hari ini naik. Besok kali ngecek itu turun, naik turun nggak jelas kayak gitu kan ya, nggak gitu banyak sih. Untungnya waktu itu udah tersisa juga nggak gitu banyak, jadi gue nggak terlalu pusing. Tapi memang kan pada kenyataannya orang sekarang memang ya udah mulai shifting ke kebutuhannya yang lebih ke sehari-hari, bro. Betul. Makanya kan kebutuhannya lebih ke sehari-hari. Itu kan yang lagi naik terus kan. Atau mungkin juga kalau kayak online store yang jual-jual mungkin kayak baju atau ya kayak lagi makanan atau minuman, mereka yang sekarang yang boleh dibilang serofat dan penjualannya malah gila-gilaan naik. Ya, benar. Kalau mobil, nggak tahu ya sekarang orang siapa sih masih mau beli mobil? Jadi gini, kalau otomotif ini bergantung sebenarnya pada pada kondisi perekonomian saat ini gitu. Jadi kalau mereka menilai, oh saat ini kayaknya mau krisis nih, gua jangan dulu deh beli mobil, tahan dulu deh, gitu. Bahkan gue sering ngeliat nih, ada beberapa orang jual mobil, bahkan jual nih, mau lepas aset nih, mereka itu harganya udah nggak make sense banget. Bahkan penurunannya itu di atas 10% dari bulan Februari. Penurunan harga jual ke pedagang, ke showroom itu turunnya drastis banget. Karena showroom sendiri nggak mau stok. Mereka ibaratnya nih, supply-nya dari konsumen ini ada, tapi demand-nya ini nggak mau, ibaratnya nggak mau nyetok banyak-banyak. Karena mereka tahu kondisinya, keadaannya seperti ini. Makanya itu yang buat industri otomotif ini, khususnya used car ya, itu stagnan banget. Apalagi new car. New car itu mereka bertumpu pada misalnya pada Gias, pada event-event seperti itu. Sekarang event nggak ada. Iya. Sekarang event sama sekali. Benar-benar. Bahkan mereka ada Mazda aja kemarin launching mobilnya mereka yang baru itu Mazda 30 atau Mazda berapa. Itu mereka launchingnya online. Agya sama Ayla aja yang baru, yang facelift aja mereka launchingnya online. Jadi benar-benar karena wabah ini benar-benar kita harus social distancing, terus kemudian ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi dan lain-lain, itu membuat dampaknya terhadap bisnis industri otomotif itu sendiri sangat kerasa, bro. Gitu. Bukan cuma used car, tapi juga ke new car. Agya sama Ayla ada model baru. Terus kemudian si Mobilio juga katanya mau luncurin yang model barunya juga. Si Suzuki XL7 udah keluar kemarin. Tapi ya itu, penjualannya mereka semua stagnan. Gitu. Kayak
lu ngelihat expander yang baru, expander cross, dia launching di Desember. Dia launching di tahun kemarin ya, 2019. Bahkan stoknya yang 2019 saja di showroom Mitsubishi itu masih beberapa ada. Gitu. Jadi benar-benar karena kita bergantungnya pada satu nih, untuk kaum menengah, khususnya kaum menengah yang mereka mempunyai gaji bulanan, mereka mempunyai kemampuan daya belinya untuk kredit, mereka bergantung pada leasing. Sedangkan leasing sendiri itu bergantung pada kreditur-kreditur yang yang lancar lah pembayarannya di multi finance tersebut. Tapi dalam kenyataannya 2-3 bulan kemarin itu beberapa unit itu ada yang kredit macet dan lain-lain seperti itu. Bahkan katanya khususnya ya yang mereka ambil mobil itu untuk usaha seperti online. Itu yang paling berasa banget gitu. Karena kalau misalnya kita lihat di daerah itu bertumpu pada wisata, pariwisata. Kalau pariwisatanya stop, otomatis ya mata pencaharian mereka sebagai ini taksi online seperti itu agak berkurang drastis banget. Itu yang membuat ininya multi finance itu nggak bisa bergerak. Ibaratnya mereka kasih dispensasi 1 tahun atau 3 bulan atau 6 bulan. Itu pun belum bisa guarantee kalau mereka nantinya next-nya bisa pengembalian kreditnya itu bisa lancar. Itu belum bisa dibilang bagus, baik seperti itu. Iya, ini jadi kan efek dominonya kan jadi kemana-mana ini. Ya efek dominonya pasti kemana-mana lah. Kita nggak bisa pungkiri efek dominonya. Kita yang Januari, waduh, mikirin berapa sih kuartal 1 ini kita bisa hit, kuartal 2 bisa kita hit, Februari itu kita ngerasa ada something yang aneh nih sama industri otomotif di Indonesia. Kayaknya udah mulai berjalan mundur. Ibaratnya berjalan mundur dalam artian yang tadinya di Januari mereka bisa hit angka di atas 20-30 ribu, 20-30 ribu untuk satu wilayah, misalnya Jabodetabek aja, itu di bulan Maret itu turun dropnya drastis banget. Gitu. Bahkan kalau lu lihat angka Gaikindo sendiri kan itu untuk nasional aja cuma berapa belas ribu. Nah itu yang ibaratnya membuat otomotif industri ini saat ini kena cobaan yang paling besar, paling berat, gitu. Karena impact-nya kemana-mana. Ya, kecuali yang kalangan atas ya, kita bisa lihat nih, penjualan mobil-mobil kayak BMW, Mercedes yang baru, dan lain-lain, yang ibaratnya mobil untuk dikoleksi, itu ya penjualannya dari mereka. Kemarin gue ngobrol di satu wilayah di Jawa Tengah. Dia di bulan kemarin itu dia udah ngeluarin 2 Mercedes. Biasanya sebulan itu Mercy itu jarang banget keluar. Tapi di Jawa Tengah dia bisa keluar 2 sampai 3 unit. Artinya untuk kalangan tertentu, mobil-mobil yang memang untuk dikoleksi kayaknya tetap masih stabil. Gue ngerasa itu masih stabil. Cuma gue belum tahu, nanti gue harus cek dulu datanya ini apakah valid atau enggak. Seperti itu. Cuman maksudnya kalau kasusnya kayak mobil-mobil itu kan Mercedes Benz kan mobil kelas premium kan, apakah dari dealernya ada kasih diskon nggak sih? Jadi ya mancing orang buat beli, ya pembelinya pun juga pasti orang-orang di golongan A lah ya. Kita udah golongan B, golongan C. Betul. Ya. Jadi kalau golongan A ini ibaratnya ya di tengah COVID-19 ini, di tengah wabah kayak gini, itu mereka itu sebenarnya udah punya prepare keuangannya mereka. Gue nggak ya, beberapa orang yang udah settle secara ekonomi, mereka punya tabungan itu nggak cuma berbentuk uang, nggak cuma berbentuk rupiah. Tabungan mereka itu bisa misalnya dalam bentuk saham, dalam bentuk aset. Asetnya itu aset tidak bergerak.
contoh kayak rumah, terus kemudian mereka punya income pasif juga, mungkin dari bisnis kos, bisnis apa, dan lain-lain, seperti itu. Jadi sebenarnya yang kita lihat di sini adalah bagaimana orang-orang yang kelas atas ini, mereka bisa survive. Ini yang nggak punya, yang nggak dimiliki oleh kaum-kaum kalangan kelas menengah. Karena kalangan kelas menengah yang gue bisa bilang ya, mereka itu calon OKB. Ya enggak? Kalau calon OKB itu biasanya mereka lebih banyak konsumtif, daya belinya tinggi, ketimbang orang-orang yang memang berada di level gue udah settle, gue nggak butuh apa selama kalau gue butuh ini ya gue beli, kalau gue nggak butuh ya gue nggak akan prioritaskan kayak gitu. Jadi benar-benar kalangan yang kelas menengah ini bisa jatuh jadi kalangan yang ya itu tadi jatuh miskin pun dalam tempo sebulan pun bisa, bro, gitu. Toh mereka saat ini ngelihatnya adalah peluang yang mereka lihat adalah peluang kerja, peluang usaha mereka itu bukan peluang usaha yang bisa ngasih income yang 1 tahun ke depan, enggak. Lo lihat kayak bisnis counter handphone, terus bisnis yang ada di mall-mall, beberapa yang UMKM-nya itu yang benar-benar ya kita nggak bilang kayak industri misalnya kuliner yang ada di mall, bukan yang company ya, tapi yang misalnya yang lu lihat yang di food court misalnya, itu mereka kena dampak banget. Lu bayangin kalau lu buka food court di mall, terus kemudian mall itu ditutup selama 2 bulan atau 3 bulan. Ya pasti nggak jualan, nggak ada duit, nggak ada pemasukan. Nggak jualan. Nah makanya, padahal kalau mall itu buka dan dalam kondisi normal, mereka mungkin 1 bulan itu bisa menghasilkan 50 juta ke atas. Gitu. Nah ini yang gue maksud. Mereka ini adalah kaum-kaum yang lemah terhadap kaum-kaum yang bisa dibilang level mereka udah lebih baik daripada yang lain. Tapi dampak COVID-19 ini akan sangat berasa kepada golongan menengah ini ketimbang yang golongan bawah. Rentan miskin sebenarnya mereka. Rentan banget. Lu bisa jatuh miskin dalam waktu ya ibaratnya kalau lu kerja perusahaan lu nggak bisa ini lu akhirnya besok lu di layoff, lu dikasih pesangon dan lain-lain, ya pesangon lu itu untuk survive. Bener kan? Gitu. Pesangon lu itu untuk survive. Itu yang jadi kendala kenapa industri otomotif ini jadi stagnan, karena yang golongan menengah ini benar-benar rentan banget terhadap kondisi saat ini, gitu. Kalau golongan, gue kemarin sempat servis mobil gue, servis rutin kan. Gue ke Honda, gue masuk ke sana, pas gue masuk bro itu bener-bener totally ya sepi. Ya. Tapi gue adalah mobil pertama yang masuk buat servis. Terus ya gue masuk ya gue gini, kalau lu biasa kan kalau kayak lu servis di bengkel resmi kayak di Honda atau berbagai macam merek itu ya lu bakal mendapatkan sebuah apa ya dalam tanda kutip gue bisa bilang lu akan disambut lah dalam tanda kutip ya. Benar. Mereka well prepared lah menyambut ada orang yang datang untuk servis kan, atau mungkin ada orang datang untuk lihat mobil atau mau beli mobil. Ini gue masuk, gue nggak lihat ada tanda-tanda kehidupan di depan, ya sepi lah ya, ada mobil 1-2 parkir. Itu pun satpam pas mau kasih gue masuk pun sempat nanya, bapak mau ngapain pak? Gue mau servis mobil. Oh ya udah. Gue masuk ke dalam itu kan sepi kan ya. Gue mobil pertama pas ke dalam ruangan yang buat ketemu service advisor-nya pun itu biasanya kan service advisor itu kan udah nunggu kan, udah siap nyambut kan. Ini kan meja kosong. Meja masih dari ngobrol-ngobrol sama mereka ya mereka bilang ya ini juga belum lama dibuka lagi secara lebih apa ya dibilang ya lebih terbuka. Sebenarnya mereka sebelumnya buka, tapi memang lebih terbuka. Mereka buka, ya mereka buka lagi, tapi dia bilang ya mau gimana ya, memang sepi banget.
Ya kayak tadi lu bilang lah, gua bisa bilang ini berbagai macam efek lah dari multi finance. Memang juga orang sekarang daya belinya memang udah nggak ada, banyak orang sekarang gini, Ya, betul. ngapain gue beli mobil sekarang kalau gue duit aja udah susah, ya mending sekarang gue mikirin ya bagaimana gue makan hari ini sama buat besok. Iya kan? Buat apa beli mobil? Bener. Apalagi kalau gue sekarang masih punya mobil, ya kan? Begitu. Iya, Walaupun kemarin bener. sempat ada yang kasih pendapat begini, tapi kan harusnya industri otomotif itu naik karena kan orang-orang takut naik kendaraan umum, ya kan? Dibatasin. Dan pemerintah juga akhirnya kayak ganjil genap sampai sekarang masih terus dihapus, ya mau biar orang Iya, kendaraan betul. pribadi aja. Ya, tapi gue bilang sekali Yes. balik lagi, kalau nggak ada duitnya, ya gimana orang mau pakai mobil atau mau beli mobil? Kalau Iya. orang yang nggak punya mobil, gue bilang, ya kan? Benar. Ya kan, Karena gini bro, susah. apa di otomotif itu kan satu ekosistem, iya kan? Kayak ada punya ekosistem lah. Ekosistemnya adalah kita mulai dari multi finance-nya lah, terus masyarakatnya, terus kemudian showroom-nya, bengkel, baik itu mobil baru, mobil bekas, bengkelnya dan lain-lain. Kalau satu ekosistem aja itu nggak bergerak, rantainya itu nggak bakalan bergerak. Iya. Makanya Iya kan? habis. Rantainya nggak bakalan bergerak. Nah, makanya benar-benar deh. Terlepas apa ya, kondisinya emang mengharuskan kita untuk ada protokol untuk kesehatan dan lain-lain, itu ibaratnya kayak itu kan udah sampai ke perusahaan-perusahaan. Udah sampai ke kantor-kantor, perkantoran, protokol-protokol itu. Jadi udah nggak kayak normal lagi kita. Kalau contoh lah, misalnya dulu kasus flu burung atau kasus SARS gitu kan, itu impact-nya ke Indonesia itu nggak terlalu signifikan seperti saat ini, sampai memutus ekosistem satu bisnis loh. Memutus ekosistem satu bisnis UMKM misalnya. Dan satu dunia, lu bayangin hanya kurang waktu Satu dari dunia, 2 bulan. Satu dunia. Iya, kurang dari 2 bulan. Beberapa perusahaan industri otomotif di luar negeri sana kayak ini mereka PHK-nya karyawannya itu puluhan ribu. Gitu. Bahkan gue waktu itu pernah baca salah satu brand ternama otomotif di negaranya itu dia malah udah stop dulu produksi kendaraan, dia produksi APD, dia produksi masker, gitu. Ya nggak bisa nyalain juga, nggak ada duitnya juga kalau karena lu jual mobil. Makanya gila, ya memang dampaknya luar biasa lah buat otomotif itu, pasti kita akan lihat. Terus kemudian kapan pergerakannya? Kalau prediksi gue pergerakannya itu nanti dimulai di Agustus, prediksi gue. Agustus itu Agustus. Karena gini, Juni itu kita mulai masa transisi ke new normal. Masa transisi ke new normal ini banyak banget yang udah bisnis-bisnis yang tadinya harus tutup, udah bisa keluar lagi. Kan Presiden juga mengimbau ada beberapa sektor bisnis yang bisa dibuka gitu di masa transisi ini. Nah, kemarin gue dapat info dari Multi Finance, lu bisa ini lagi kapan? Oh, gue tanggal 18 kayaknya nih, kalau sesuai dengan schedule-nya Pak Presiden. Nah, kalau misalnya itu udah bisa, gue yakin pun itu belum bisa langsung mengembalikan daya beli masyarakat. Belum. Itu karena masa transisi itu kita ngelihat nih step by step-nya. Gue kemarin sebelum PSBB kan sekarang berlakunya terakhir kan kemarin tanggal 7 Juni ya. Terus memang diperpanjang lagi untuk transisi ke new normal. Sebelum tanggal 7 itu gue beberapa showroom atau beberapa pedagang mobil bekas di Jakarta itu hampir 70%-nya itu mereka close. Mereka nggak buka. Nah, setelah tanggal 8, Senin kemarin, Senin Selasa, gue coba muter-muter tadinya yang buka, itu udah mulai, tadinya yang nggak buka, mereka mulai coba untuk buka kembali. Karena mereka tahu nih, new normal ini adalah peluang mereka untuk menghidupkan kembali daya jual otomotifnya.
daya jual beli masyarakatnya. Sekarang lu beli mobil, lu lihat di salah satu online, lu beli mobil, lu tinggal telepon, meskipun ini mobil bekas ya, showroom-nya yang akan ke tempat lu. Showroom-nya yang ke tempat kita. Showroom-nya ke tempat lu. Lu cocok, lu tinggal proses. Lu mau bayar pembayarannya via multi-finance atau lu mau cash, whatever. Itu mereka akan ke tempat lu dulu. Sampai segitu. Jadi sampai showroom itu mereka bikin teknik selling-nya itu udah bukan nunggu ngiklan aja segala macam, dapat telepon call, tapi mereka datengin, bener-bener datengin. Lu rumah lu di mana? Kelapa Gading, oke. Kelapa Gading mana? Gue minta rencana, mereka akan datang. Rencana pembeliannya ini apa ini. Jadi mereka udah klasifikasiin dulu sebelum mereka akan ketemu lu. Lu konsumen untuk pembelian cash atau konsumen untuk kredit. Kalau kredit pun mereka akan validasi dulu di awal. Baru mereka anterin mobilnya. Kalau lu nggak cocok, ya nggak apa-apa. Mereka balik lagi. Gitu. Jadi udah sampai, ya gitulah. Pedagang-pedagang sekarang, pedagang-pedagang mobil bekas, mobil baru, itu sampai se-effort itu. Karena memang teknologi itu nggak bisa dipungkiri. Teknologi itu yang bisa membangkitkan daya jual atau peluang untuk probabilitas adanya transaksi gitu. Jadi jangan ibaratnya kita udah jarang kan yang konvensional banget kita muter-muter ke showroom Mitsubishi, showroom Honda dan lain-lain. Kita cukup lihat di internet, kita lihat di beberapa platform aplikasi itu kita bisa dapetin semua itu gitu. Jadi memang eranya ini udah teknologi banget sekarang. Bermainnya udah teknologi banget. Bahkan gue pernah ngelihat ada aplikasi yang bisa ibaratnya ngasih hitung-hitungan pencairannya berapa untuk multi-finance, lu mau pakai multi-finance apa, data apa yang lu butuhin juga lu harus tinggal upload di situ, lu ditolak atau diterima, di-approve juga bisa kelihatan semua di situ. Jadi teknologi ini yang bikin di positifnya ya di era COVID-19 ini. Jadi habit manusia, habit orang itu nantinya akan berubah. Lu yang biasa jalan-jalan kemana, sekarang lu berada di rumah aja, lu belanja dari rumah aja, lu ngeliat-liat dari rumah aja. Jadi habitnya itu makin lama nanti makin akan berubah untuk industri otomotif itu sendiri. Gitu. Oke, berarti di otomotif sendiri, kayak lu bilang, kemungkinan prediksi Agustus ya. Agustus mungkin akan mulai ya ada peningkatan lagi lah. Yes. Mereka yang namanya kurva itu kan pasti naik turun ya. Kurva itu pasti naik turun. Yang gue lihat adalah Maret itu benar-benar kurvanya itu benar-benar ke dalam. Maret, April, Mei, Juni ini, Juni habis Lebaran kan Juni ini, kurva itu akan naik. Dan gue yakin naiknya mungkin sekarang nggak seberapa naiknya. Tapi di bulan Agustus nanti, gue bisa ibaratnya prediksi penjualan untuk bisnis otomotif itu sendiri itu akan berangsur-angsur normal kembali. Gitu. Tapi kita harus ini juga waspada. Waspadanya adalah kalau tingkat penyebaran virusnya kayak kemarin tuh pecahin rekor 1.200 tuh, gue nggak yakin Agustus itu kita otomotif industri ini bisa naik gitu. Kalau masyarakatnya sendiri nggak disiplin. Bisa kita PSBB lagi. Yes. Ya, tapi gini bro, gue jadi penasaran gini. Ini kan sekarang kan berarti kan kondisinya adalah supply dan demand-nya kan supply-nya banyak. Demand-nya kan kurang kan, demand rendah. Misalkan kalau supply-nya banyak, demand rendah kan otomatis harga akan turun tuh. Betul. Nah, apakah sekarang ini harga gua nggak terlalu ngikutin mobil sampai sebegimananya ya, karena jadi kayak harga pasar berapa gua nggak terlalu gitu. Tapi apakah selama dari Maret sampai sekarang ini ada ini nggak sih tren itu harga mobil tuh turun? Ya karena dari gimana pun ya balik lagi bro ya, masalah utamanya adalah orang nggak ada duit untuk membeli barang mobil
Di Ya, sini kan saya mobil kan. betul. Apakah ada tren harganya itu turun, jadinya ya buat mancing orang, oh justru ini saat yang tepat untuk beli mobil karena harganya lebih murah, lagi diskon Ya, banget nih. betul, betul. Jadi ada, tetap kita ngelihat gini lah. Beberapa itu ada yang melihat peluang di sini. Hmm. Tetap ada. Kita ngelihat ada beberapa peluang yang bisa kita ambil pada saat COVID-19 ini. Gini aja, gampangannya. Dulu itu hand sanitizer dijual 7.000 di Alfamart, 7.000 sampai 12.000, itu sama sekali orang nggak pernah sentuh. Hmm. Tapi pada saat wabah ini, COVID-19 ini ada, itu hand sanitizer itu pernah ada yang jual sampai 200.000. Karena demandnya tinggi, supply-nya dikit. Iya kan? Hanya dikit. Nah, Demandnya sekarang tinggi. persamaannya dengan bisnis otomotif adalah ada orang yang memanfaatkan peluang ini untuk misalnya gini, misalnya wah ini harga-harganya bagus banget, gue bisa cuannya itu 2-3 kali lipat dari standar normalnya. Itu ada yang seperti itu. Dan yang seperti ini ibaratnya lu pemain-pemain yang seperti ini itu mereka nggak terlalu ngurusin yang namanya multi finance. Nggak terlalu ngurusinnya karena mereka itu adalah orang yang B2B sebenarnya. Oke, berarti mereka nggak nyari B2B ke itu user ya? gini, gue akan stok banyak nih, gue stok banyak, gue akan lemparin keluar yang butuh supply. Misalnya gue akan lemparin ke Bali, gue akan lemparin ke Kalimantan, ke kota-kota yang dimana misalnya nggak terlalu kena impact dari COVID-19 ini. Misalnya seperti itu. Jadi ada orang-orang yang ibaratnya pengusaha-pengusaha yang ngambil kesempatan ini justru untuk dapat margin yang lebih baik lagi, yang better lagi dari yang normal biasanya. Karena supply sekarang banyak. Daya tampung atau daya belinya dari pengusaha mobil bekas itu sendiri mereka punya limit. Punya limitnya sendiri. Mereka kalau udah misalnya kapasitasnya 5, 6, udah punya 5, 6 dan belum keluar, mereka itu udah mulai keringetan tuh akhir bulan. Karena belum ada yang keluar, udah keringetan. Waduh, masa gue makan mobil kan nggak mungkin. Gitu. Jadi ada yang mereka lepas antar pedagang satu dengan pedagang yang lain. Jadi jaringan otomotif ini, jaringan pengusaha mobil bekas ini, itu sebenarnya ngelingnya sampai wilayah-wilayah yang sampai Jawa Timur lah, sampai Bali lah, sampai Kalimantan lah. Bahkan di Kalimantan itu ada salah satu pedagang otomotif, pedagang mobil bekas itu ngambilnya di Jawa Tengah dan Jakarta. Gitu. Itu ada sampai segitunya gitu loh. Jadi peluang-peluang ini yang dimanfaatkan sama mereka, betul. Gitu. Ini yang dimanfaatin banget sama mereka. Tapi ingat, bisnis itu runningnya ke konsumen, larinya ke end user. Karena end user itu adalah mass. Lebih banyak gitu, lebih ibaratnya kalau bisnisnya itu nggak bergerak ke arah B2C, nggak bergerak ke arah konsumen ini, end user ini, bisnis itu ya sulit untuk berkembang. Ibaratnya di otomotif ya, di otomotif untuk konvensional kayak pedagang, pengusaha mobil bekas dan lain-lain, itu sulit akan berkembang. Jadi mereka bergantung banget sama satu iklim ekonomi di Indonesia. Iklim ekonominya bagus, daya belinya pasti tinggi. Daya belinya pasti kalau tinggi itu memberikan efek domino ke yang lain gitu. Bengkel bisa banyak. Lu biasanya kalau ke bengkel resmi hari Senin lu ngantri, datang pagi ngantri, siang baru dikerjain atau sore baru dikerjain, ya kan? Terus sekarang datang pagi, ya pagi itu juga bisa kelar. Iya, gue pertama. Karena efek domino nggak ada yang datang sebelumnya. Iya, itu efek domino dari otomotif ini. Makanya gue bilang ini adalah satu ekosistem. Kalau satu rantainya itu ada yang lumpuh, ada yang nggak bergerak, maka kondisinya itu nggak baik, gitu.
Iya, cuma kemarin gue nggak dapet diskon ya. Harusnya kemarin gue minta diskon sama Honda. Honda nggak kasih gue diskon nih kemarin, diskon servis. Tapi Dri, kira-kira Dri, kalau misalnya lu jadi pengusaha otomotif ya, pedagang gitu. Di saat kayak gini nih, di saat new normal kayak gini nih. Nah, lu kira-kira lu secara awam ya, secara awam. Ini berarti kan kalau awam itu kadang-kadang mereka think out of the box gitu. Yeah. Gue gak bakalan gini, iya kan? Nah, kira-kira lu bakalan ngelakuin apa, Dri? Kalau gue sekarang usaha otomotif. Yes. Kalau lu usaha otomotif sekarang, lu udah lihat nih dari kondisi Februari sampai Juni awal ini, perkembangannya, pertumbuhannya dari Februari sampai Mei itu benar-benar nggak ada pertumbuhan. Di Juni ini mungkin ada mulai dari new normal. Kalau gue kira-kira, gue ngambil dari point of view gue sebagai, let's say gue seorang pebisnis ya. yes. Gue lihat gini, sebagai pebisnis, of course, buat gue kalau barang kayak tadi sempat kita bahas, kalau supply-nya banyak, demand-nya dikit, ya mau nggak mau, gue harus diskon. Cuci gudang, yes. Maksud gue gini, every business ketika lu udah lihat barangnya ini nggak laku, mau nggak mau lu harus ini dong, harus sell dong, lu harus cuci gudang dong. Ya, contoh paling gampang, misalnya kayak retail ya retail misalnya gini deh, retail nih Under Armour ini keluar barang baru, yang lama otomatis udah nggak laku dong, udah lewat kan. Gue sell aja 70%. Tapi kalau di otomotif, gue nggak tahu nih margin profitnya sampai seberapa, ya kan. Tapi pasti akan ada margin profit dong. Paling ya mending gue jual dapat untung tipis daripada barangnya mati. Karena mobil itu ada yang namanya maintenance cost kan. Itu kan jalan terus tiap bulan. Iya kan. Daripada nggak lewat. Nah, itu satu. Nah, sedangkan yang kedua, ini dari sudut pandang gue juga. Kalau gue buka bisnis otomotif, let's say gue buka showroom ya, kan lu juga bilang, otomotif itu mobil khususnya kan sebenarnya sebuah ekosistem. Ya dong, nggak cuma hanya jual mobil doang, ada bengkel, ada yang macam-macamnya. Nah, buat gue ya sebenarnya kalau mau yang ada hubungannya mobil, lu perhatiin deh, nggak cuma hanya sekedar jual mobil, bengkel, sama servis doang. Lu bisa lihat, mobil itu ya sebenarnya banyak, gue sering bilang ini gini loh, ada satu bisnis nih, ini core bisnisnya gedenya, emasnya di sini. Tapi kan di pinggirannya sebenarnya kan lu masih bisa dapat apa ya? Benar, masih bisa. Remah-remahnya kan? Iya. Cuci mobil. Benar. Cuci mobil itu masih ramai loh. Betul. Lu lihat cuci mobil. Poles mobil. Segala macam itu masih ramai. Karena kenapa? Ya orang sekarang banyak yang, gue juga salah satu orang sebenarnya malas cuci mobil, ya kan? Ya kalau cuma hanya sekedar duit, ya kalau yang kayak misalnya yang nggak usah yang bagus-bagus lah, 35.000 sampai 50.000 gue bisa dapat cuci mobil, udah bisa semuanya hama dalam-dalamnya, ya udah gue mending. Ya kan? Itu kan udah divakum. Iya. Itu bisa buat lu dapat pemasukan kan, lu dapat revenue dari situ. Jadi kan lu nggak harus ngandelin itu doang. Ya menurut gue sebenarnya ya let's say kita bikin itu 360 aja. Jadi nggak cuma hanya sekedar jualan mobilnya doang. Gitu loh. Jadi lu punya plan A, plan B, plan C-nya. Karena kan kalau kayak kenapa juga mobil showroom resmi lah, contohnya misalnya kenapa mereka buka bengkel ya karena sebenarnya mereka banyak make money dari situ. Iya, benar. Iya kan? Ambil dapat ininya di situ juga mereka. Karena benar. Jadi kalau peluang bisnis itu, kalau di industri otomotif itu ya ininya di hilirnya juga banyak gitu loh. Banyak, bro. Jual kaca film, segala macam, coating, film, aksesoris dan lain-lain. Ya teman, maksudnya itu kan lebih ke konsumtif lah. Tapi kan kalau misalnya lihat kondisi sekarang, sebenarnya salah satu yang menurut gua masih bisa survive untuk kalau kategori otomotif ya, let's say bengkel lu sediain juga buat servis cuci, vakum segala macam. Gue yakin orang pasti akan traffic orang buat datang ke situ bakal lebih ramai. Ya, tapi mungkin untuk kayak begitu kan sekarang udah rada telat karena kan untuk kayak gitu kan lu harus bangun lagi, lu investasi lagi, ya kan. Tapi buat gue ya kalau memang gue mau start bisnis otomotif, gue buka dealer, kayaknya gue bakal melakukan hal itu sih.
Gue nggak mau Yes. hal itu dulu sih. Ya kalau misalnya ada jual mobil, kalau sekarang gue punya stok mobil banyak, ya mau nggak mau bokat dulu. Ya nggak apa-apa, yang penting barang keluar. Gue nggak harus pusing Yes. maintenance cost setiap bulan gue Betul. harus bayarin. Yang penting jalan terus cash flow gue, ya sama itu gue coba aja cari Ya benar. Yang penting perikilan cash flow nggak stagnan gitu. Jadi kalau lu Yes. cuman begini doang, karena gini, kemarin gue sempet dengar ada sales mobil apa gitu, gue lupa. Dia sempat bilang target sales dia itu nggak berubah di kondisi kayak begini. Yes. Ya, gue nggak bisa nyalain dia jadi juga komplain, karena di satu sisi kan Ya, benar. kayak tadi kita bahas, orang siapa sekarang yang mau beli mobil, ya kan, kalau duitnya nggak berlebih. Benar. Sedangkan konsumen utama mobil itu adalah kelas menengah. Yang ngandalin kalau mau beli mobil ini ngajuin cicilan ke leasing kan. Nah sekarang targetnya tetap yang tadi sebelumnya 10 harus tetap 10 dalam 1 bulan. Habis lah dia. Iya. Karena sebenarnya gue kalau kita bicara sales ya, kita bicara sales di industri otomotif ini, mereka ngeset KPI-nya itu dari awal tahun, bro. Jadi nggak bisa juga, karena kondisi kayak gini ya, harus kita kurangin kayak gini. Sometimes mereka bisa kurangin, tapi mereka ngelihat biasanya, karena kan gini, marketnya dari tahun ke tahun itu untuk industri otomotif itu bisa diukur. Marketnya bisa diukur. Berapa penjualannya di tahun 2019, berapa penjualannya, 2018, berapa penjualannya. Jadi di tahun 2020 ini, sebelum ada COVID-19 ini, mereka udah optimis penjualan mobil bekas ataupun mobil baru di Indonesia itu meningkat sampai 15%. Meningkat. Tapi pada saat keadaannya adalah seperti ini, itu yang mereka udah set itu adalah target mereka sampai 1 tahun per quarter itu mereka udah bagi per quarter. Mereka akan review per quarter. Nah, di saat inilah gitu. Di saat inilah gimana terjadi banyak yang namanya PHK. Karena apa? Karena mereka udah ngeset di awal tahun itu cukup tinggi misalnya. Tapi penjualan misalnya bisnis otomotif itu nggak bagus. Akhirnya apa? Ada pengurangan PHK di sini. Kita nggak bisa aja. Kemarin itu ada teman gua, dia biasanya di bagian kalau lu datang ke salah satu brand besar Toyota gitu, Auto 2000 atau apa gitu, Auto 2000. Di situ nggak cuma selling kan, di situ nggak cuma beli mobil, di situ nggak cuma showroom, tapi di situ ada maintenance, ya kan, ada bengkel servisnya. Di situ ada beberapa teknisi, terus kemudian front office, front end, terus bagian teller itu ada yang sampai kena PHK, bro. Gitu. Karena apa? Karena ya itu tadi di satu showroom itu, di satu industri ini mereka optimistik, gitu. Optimis 2020 ini kita penjualannya akan meningkat, gitu. Jadi cost operasionalnya, cash flow-nya mereka udah ukur. Terus kemudian gitu, kena kondisinya COVID. Yes. Gimana ya? Gue jadi ngeliat optimisnya jadi optimis buta sih. Iya, optimisnya itu udah dari awal tahun. Pada saat masuk Maret itu mereka review kuartal 1 itu mereka langsung aduh, ini kayak kita kan bisnis itu naikkan revenue atau turunkan operasional. Kan cuma itu. Iya. Tapi kalau kita bisa naikkan revenue, ya it's normal gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa ningkatin revenue, ya cost OPEX lu harus lu turunin. Itu udah lumrah di perusahaan ya, otomatis ada pemangkasan SDM gitu. Itu yang terjadi. Itu kan kalau kondisinya gini bro, itu kalau kondisinya kan normal bro. Kalau kondisinya sekarang ini kan udah nggak normal kan. Ya gimana ya? Sebenarnya sebuah bisnis itu diuji ya ketika lagi kondisi kayak begini sih. Betul. Gimana caranya mereka yang tangguh siapa? Iya, gimana caranya supaya mereka cepat-cepat beradaptasi, ya kan? Kayak tadi lu sempat bilang kan ada satu yang di mana di luar yang tadinya mobil otomotif sekarang produksinya APD, ya.
mereka bikin mobil satu mobil itu kan udah ada cost kan. Tapi kalau nggak bisa dijual buat apa? Ya udah akhirnya mereka ganti langsung ke APD. Menurut gua itu jauh lebih baik dibandingin lu terus berpikir, aduh ini nggak ada yang jualan, terus lu nyalain tim sales lu, atau lu nyalain keadaan, nggak akan merubah keadaan, nggak akan menambah revenue lu. Seriously, menurut gua ada beberapa perusahaan yang kayak begitu itu sorry itu saya it's really stupid sebenarnya menurut gua sih. Yes, menurut gua sama. Iya, menurut gua itu sangat bodoh sekali sih. Ya better lu harus cepet-cepet beradaptasi. Gua apa nih yang kira-kira gue bisa bikin ini. Kemarin lo tau Rider celana dalam kan, GT Man celana dalam kan. Benar. Mereka bikin masker dengan bahan dari celana dalam yang biasa bikin. Bahan dari dalam ya. Ya karena mereka juga ngelihat peluang. Wah ini ada nih, ya orang tetap masih beli, ada yang beli celana dalam, tapi kan seberapa sering sih perhitungan flow-nya orang beli celana dalam, ya mereka bikin masker sekarang dengan bahan celana dalam. Bikin masker, that's nice. Ya putar otaknya yang cepet lah menurut gue. Daripada lu nyalain sales, daripada lu nyalain marketing lu. Ini just a joke. Gue ngobrol ini just a joke. Ada industri otomotif itu semua kena impact gitu. Toyota, Daihatsu, Nissan, terus Mitsubishi dan lain-lain. Tapi ada loh satu industri otomotif, brand otomotif di Indonesia itu nggak kena dampak sama sekali loh. Oh ya? Apa tuh? Ya. Bahkan mereka nggak Mitsubishi, Toyota ada, dia sama sekali nggak ada PHK. Lu tahu nggak apa? Tadi lu sempat nge-freeze, bro. Oh iya, nge-freeze, masih nge-freeze nggak? Enggak. Coba lu ulang lagi, ntar gue edit yang tadi lu nge-freeze, gue edit. Oke. Jadi nih ada beberapa industri, ini joke ya, just joke gitu, biar kita nggak stres lah. Banyak industri otomotif sekarang ini yang PHK karyawan, Toyota, Daihatsu, Mercy, dan lain-lain lah. Tapi ada industri otomotif, brand otomotif itu yang sama sekali nggak terpengaruh dengan COVID-19. Apa tuh? Jadi SMK. Gue no komen lah. Ini gue ngobrolnya joke. Kalau SMK no komen. Tapi gue nggak tahu penjualan mereka berapa. Mereka mass produksinya udah berapa dan lain-lain. Karena kan Gaikindo itu mengukur semua brand. Biasanya mereka mengukur penjualan semua. Bahkan VR aja ada, Tesla aja udah masuk. Mereka bisa lihat dan lain-lain kayak gitu. Jadi sesuatu yang bisa diukur itu nantinya kita bisa tahu perkembangannya seperti apa. Kalau kita nggak bisa ukur, kita nggak bisa tahu perkembangan kita itu sampai di mana. Jadi kalau kita bisa ukur, misalnya market di Indonesia populasinya itu 200 juta jiwa, rata-rata ini GDP-nya mereka itu sekian, ininya mereka sekian. Pertumbuhan ekonominya mereka sekian, nilai tukar rupiah terhadap mata luar asing itu sekian. Itu jadi bahan pertimbangan orang untuk investasi di Indonesia. Benar nggak? Ya. Jadi bahan pertimbangan orang untuk berinvestasi di Indonesia. Karena apa? Karena mereka punya nilai ukurnya. GDP-nya di Indonesia berapa, populasinya berapa, tingkat pertumbuhannya berapa, nilai tukar mata uangnya berapa, dan lain-lain. Jadi kalau gue datang ke Indonesia, kalau gue nggak tahu itu semua, artinya gue kayak ibaratnya kayak gambling. Jadi gue mau invest di situ, mau invest bisnis otomotif di situ, tapi gue nggak bisa ngukur marketnya. Sekarang yang gue lihat adalah market India itu lebih seksi daripada Indonesia. Di India ya. Market di India. Tenaga dari tingkat pertumbuhan ekonominya mereka bagus, kemudian GDP-nya mereka berapa, terus populasinya mereka berapa, gitu. Bahkan brand-brand kayak brand-brand, gue lihat motor misalnya Royal Enfield aja diproduksi dirakit di India, dan beberapa otomotif juga itunya di India. Jadi gue ngelihat
Indonesia ini sebenarnya kurangnya apa sih? Gitu. Kurangnya apa sih? Biar biar iklim otomotif ini nggak cuma dimiliki sama luar aja. Karena Asia Tenggara kalau kita bicara regional, itu Asia Tenggara, itu Indonesia paling besar, pasarnya paling besar. Pasti. Pasarnya paling besar, paling gede, gitu. Di Malaysia ada berapa kota besar? Di Indonesia ada Makassar, Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali. Itu banyak, itu kota-kota besar semua dengan tingkat ekonomi yang cukup baik. Kalau kita bicara dengan Singapura kota besarnya ya cuma satu itu. Vietnam, mana? Dan lain-lain. Jadi Indonesia itu sebenarnya pasarnya seksi banget gitu. Pasarnya bagus banget. Pasarnya bagus dan lain-lain. Cuma ya itu, kendala kita adalah kendala bisnis ini terkait dengan investasi dari luar ke Indonesia agar otomotif bisa berkembang. Itu kayak GM mengundurkan diri. General Motors tahun 2019 kemarin udah mundur. Terus kemudian kemarin Datsun udah stop produksi lagi. Kemarin Datsun nutup pabrik kan ya? Belum lama. Iya, nutup pabrik. Jadi ini benar-benar meskipun mereka udah punya pabrik di sini, nggak guarantee kalau mereka itu akan stay longer in Indonesia. Gitu. Gua nggak tahu ya, Wuling itu sampai bikin pabrik di Indonesia. Seberapa tough nantinya dia akan berada di Indonesia nantinya next. Strategi Wuling kalau yang gue lihat sampai sekarang sih mereka masih tetap dengan jual harga murah ya. Jual harga murah. Tapi servisnya nggak semurah harga mobilnya. Kalau Wuling, ya kan? Betul. Servisnya lumayan mahal kalau Wuling. Betul. Yes, benar. Ya, kita bisa compare lah itu semua. Terus kemudian kan yang kita lihat itu adalah jangkauan sebenarnya. Jangkauan. Coba, lu tinggal di Purwokerto. Lu beli Wuling di Jakarta. Di Purwokerto itu misalnya nggak ada Wuling. Atau kota paling kecil deh di Jawa Timur namanya Trenggalek. Lu beli Wuling di Jakarta, lu bawa ke Trenggalek, lu stay usaha di sana, bangun bisnis di sana, tapi di sana nggak ada jaringan servisnya Wuling. Itu berpengaruh. Itu berpengaruh terhadap yaitu orang mikir, gue beli nggak ya? Aduh, kalau gue beli jaringan servisnya udah sampai mana? Itu penting sih after sales-nya. Maka itu kan sebenarnya juga dikhawatirkan sama yang kemarin-kemarin tuh, kayak misalnya Chevrolet kemarin udah cabut. Ya, nanti kalau ya memang mereka diskonnya gila-gilaan ya kan. Gue lihat tuh Chevrolet Trax tuh diskon berapa tuh, gede banget sampai baru sebentar di diskon pada sold semua. Cuma yang jadi pertanyaan itu kan. Nah, kalau misalnya kenapa-kenapa gue mau ke mana ini? Nggak ada bengkel resminya. Gue mau servis mana? Spare part-nya gue mau dapetin dari mana? Ntar ya lu mobil Chevrolet, tapi ntar ini spare part-nya pakai ini lagi, nggak taunya bekas copotan dari Agia kali, kan lu nggak tahu. Ya. Kalau lu mau ke bengkel yang kagak jelas. Iya, benar. Ya, makanya sebelum pilih mobil kita harus tahu dulu jaringan servisnya udah sampai mana. Terus kemudian yang kita lihat juga nggak cuma jaringan servisnya, tapi ibaratnya ketangguhan mobilnya dan lain-lain. Karena jalan di Indonesia itu beda loh sama yang di luar negeri. Lu misalnya bawa mobil city car dengan beragam fiturnya yang canggih gitu. Terus lu masuk ke daerah pegunungan di Jawa Timur sana. Habis. Itu kalau satu elektroniknya mati itu udah itu. Servisnya lumayan. Iya, habis. Iya, habis. Makanya kita mesti pikirin pertimbangin. Sama aja kayak lu beli let's say kayak Mitsubishi Triton lu tapi bawa ke dalam kota buat apaan? Buat apaan, betul. Iya kan? Ya kebutuhannya lah. Ya memang keren, gagah, kan? Keren, gagah. Yes. Gagah, tapi kalau dalam kota apalagi di Jakarta buat apaan? Nggak worth perjalanannya. Iya.
aja. Ya, Tapi anyway, seru lah. anyway, buat ini gue mau tutup bentar lagi. Oke, jadi intinya adalah dari lu gini. Kenapa gue juga dari awal ngajak lu buat ngobrolin tentang otomotif, karena kan lu memang dulu sebagai pelaku, lu yang turun ke lapangan, lu yang lihat langsung, apa yang lu ke daerah-daerah, jadi kan at least kurang lebih lu lebih tahu kondisinya kan. Oke, jadi Yes. sekarang menurut lu otomotif ini optimis masih bisa punya peluang bangkit nih? Yes. Prediksi Optimis peluang untuk bertumbuh gitu. Bertumbuh lagi itu ada. Prediksi gue ini tergantung nantinya dari Pak Presiden, kebijakan Presiden Jokowi nantinya selepas new normal ini, pada saat transisi ini gimana gitu. Kalaupun new normal ini protokol kesehatan dan lain-lain, ibaratnya mereka penyebaran COVID-19 ini mereka bisa tekan, gue optimis Agustus itu bisa bertumbuh kembali itu untuk bisnis otomotif ini gitu. Karena di Juni ini kita mulai untuk ngerangkak gitu. Di Juli itu mereka mulai berjalan, di Agustus itu mulai siap-siap untuk lari gitu. Ya, artinya lari ini pedagang, pengusaha atau siapapun yang masuk di industri otomotif itu mereka mulai siap-siap untuk berkompetisi kembali gitu. Berkompetisi seperti sebelumnya. Kalau sekarang kan mereka daripada berkompetisi lebih baik ya kita merangkul bersama gitu, biar pertumbuhan, biar mereka bisa tetap jaga daya jual, daya beli masyarakat, terus kemudian mereka juga bisa saling simbiosis mutualisme lah antara satu pedagang dengan yang lain. Kebutuhannya mereka apa, kalau gua nggak punya, bisa join, ambil punya mereka, dan lain-lain seperti itu. Jadi, saat ini, itu industri otomotif sedang saling merangkul, saling meratapi, saling lain-lain. Tapi nanti di Agustus, gue yakin mereka itu akan berkompetisi satu dengan yang lain. Gue yakin Agustus. Kalau benar-benar protokol kesehatan yang kita jalanin pada saat PSBB ini benar-benar kita patuhi.